diam saja. Pada waktu itu kaum perempuan mulai sakit hati karena suaminya diam saja. Padahal waktu itu dia sudah masuk comfort zone, zona nyaman. Kira-kira zona nyaman itu kalau diomongin dengan kata-kata, kalimatnya begini, aku di rumah ini ngerti kamu aja, aku sudah seneng. Nah, harus ngomong apa lagi? Aku nggak perlu ngomong apa-apa lagi gitu. Kenapa dulu sebelum nikah? Ini kalau orang di luar sana yang pacaran, kalau di sini kan nggak pacaran ya. Maksudnya kalau pacaran kan nggak di sini gitu. Jadi maksud saya di orang-orang yang pacaran di luar sana itu kalau kemudian mereka itu pacaran kan, itu kemudian begitu waktu masa pacaran luar biasa perhatiannya, luar biasa care-nya, luar biasa romantisnya, semuanya dilakukan demi si dia gitu kan. Kenapa sekarang nggak ada itu lagi, nggak ada perhatian lagi? Kenapa itu terjadi? Karena edisi perburuan sudah selesai. Sebelum nikah memburu, setelah itu dapat mangsanya tadi, terus dinikahi, sudah selesai. Jadi karena kamu sekarang istriku, aku nggak perlu ngerayu kamu lagi, aku nggak perlu memberi perhatian kepada kamu lagi, aku nggak perlu memberi hadiah kepada kamu lagi. Kenapa? Karena kamu kueki saya wis wekku. Kamu sekarang sudah menjadi milikku, gitu ya, Mbak. Jadi kalau kemudian menyesuaikan seperti itu ya, penyesuaian harapan seperti itu sebetulnya adalah babnya adalah teori yang disebut dengan adaptasi. Jadi adaptasi antara suami dan istri yang itu memang memerlukan waktu. Kami ujung dari adaptasi yang sering kami sebut adalah kesejiwaan antara suami dan istri. Aduh, ada 5 langkah kesejiwaan, nggak bisa diserampungkan di sini ya, tapi kurang lebihnya di situ ya. Jadi kalau kita lihat pada perempuan itu batas ambang rasa amannya itu, kalau laki-laki tinggi batas ambang rasa aman terhadap masalah. Pada laki-laki itu tinggi, perempuan itu rendah. Jadi gini, kalau ada alat namanya problemometer, alat untuk mengukur problem seseorang, boleh mas-mas yang laki-laki duduk 1, 2, 3, 4, 5 ini di depan ini kosongnya, ayo. Maka ada 5 kursi kosong di bagian depan ini. Mudah-mudahan segera dapat jodoh yang di depan sini. Yang baru petani kelihatan sudah siap nikah semuanya. Silakan di depan sini. Jadi kalau ada alat namanya problemometer digunakan untuk mengukur tingkat problem hidup suami istri, skalanya antara 0 sampai 10 gitu ya, 0 sampai 10. Kalau suami diukur angkanya 6 skalanya, istri diukur skalanya 6 gitu. Nanti respon mereka berbeda, sama-sama 6 skalanya, responnya beda. Kalau laki-laki ditanya, ini bahkan pengajian bapak-bapak, ibu-ibu suami istri. Ibu-ibu durang sana, bapak-bapak durang sini. Bapak-bapak ditanya, bapak-bapak adakah masalah dalam hidup rumah tangga bapak yang bisa kita share untuk kita selesaikan? Oh, nggak ada Pak Zah, aman, semuanya terkendali, semuanya aman, baik-baik saja gitu. Ya, kalaupun ada masalah, wajar Pak Zah, namanya ibu rumah tangga pasti ada masalahnya. Saya kira Pak Sapur punya masalah, belum pernah ngecek. Di luar sana, isinya ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu adakah masalah bisa share? Banyak sekali loh, semuanya angkat tangan itu. Banyak Pak Zah, kami punya masalah berat segala macam. Kenapa kok responnya berbeda? Suami istri, kata istrinya banyak masalah, istrinya nggak punya masalah. Batas ambang rasa aman terhadap masalah berbeda. Perempuan itu ngelihat suaminya wajahnya cemberut saja, itu sudah merasa bermasalah dalam dirinya. Mas Mandala, cewek seperti apa yang nantinya bisa menerima laki-laki apa adanya? Saya malah akan berbicara ke ceweknya. Perempuan itu yang akan bisa membahagiakan laki-laki itu ya, kalau Anda bisa memberikan apresiasi, karena laki-laki merasa dicintai apabila dipercaya ya. Kalau perempuan nanti dicintai apabila dia merasa diperhatikan, oke? Jadi Anda memberi apresiasi. Kira-kira gini, jauh sebelum mereka menikah, para laki-laki itu sudah ada sebuah keinginan kuat dalam diri mereka. Mereka ingin membahagiakan seorang perempuan yang dicintainya. Laki-laki ini sudah obsesif, pengen sekali membahagiakan perempuan yang dicintainya sejak mereka sebelum nikah. Maka begitu dia menikah, mendapatkan seorang istri yang akhirnya menjadi pasangan hidupnya itu, dia pengen sekali membahagiakan sang istri ini. Ketika dia bekerja, mencari nafkah, pulang, kemudian diberikan kepada istrinya, lalu istrinya kelihatan sekali betapa happy istrinya menerima uang dari suaminya berapapun tadi itu. Disitulah letak apresiasi terhadap suami.
Dia bangga sekali, alhamdulillah istriku senang. Dia merasa bisa membahagiakan istri. Di situ penting banget peran Anda para istri untuk memberikan tingkat kepercayaan kepada suami bahwa kamu adalah suami yang baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada kami. Walaupun batin Anda, walaupun kurang, tapi nggak diomongin. Tapi nggak diomongin kan? Itu apresiasi. Berbeda sekali dengan ketika ini kerja luar biasa, banting tulang di Taiwan, begitu kemudian memberikan uang ke istrinya, cuma segitu. Aku kerja lebih banyak lagi uangnya daripada kamu, kamu cuma segitu. Pada titik seperti itu, suami akan merasa gagal membahagiakan. Penting untuk Anda para perempuan, kalau laki-laki merasa gagal membahagiakan, kalau dia merasa gagal menjadi pahlawan dalam rumah tangganya sendiri, maka pada saat itu suami akan berada dalam situasi hipersensitif. Bukan saja sensitif, hipersensitif. Semua kata-kata salah. Kamu jangan banyak di rumah begini dong, kan penghasilan kamu nggak banyak, uang kita ini sedikit. Kita ini butuh banyak kebutuhan-kebutuhan. Kita belum punya rumah, kita belum punya mobil, anak kita sekolah. Kamu penghasilan segitu kok banyak sekali di rumah. Sana dong nyari pekerjaan tambahan sana gitu. Kata-kata itu jadi salah. Mentang-mentang penghasilanku kecil, kamu ngejek, aku nggak dikira ngejek. Jadi penting bagi Anda untuk membuat suami Anda itu merasa dirinya mampu membahagiakan Anda. Kalau sampai dia gagal, apalagi Anda ekspresikan kegagalan itu, bahaya bagi rumah tangga Anda dan bahaya bagi dirinya. Episode penting bagi laki-laki adalah episode kepahlawanan. Kalau dia merasa tidak bisa menjadi pahlawan bagi rumah tangganya sendiri, di ujung sana ada seorang perempuan lemah yang meminta tolonglah aku. Lalu kemudian si suami ini memberikan pertolongan. Lalu betapa dia merasa terima kasih, engkau telah menolong aku gitu, engkau telah menyelamatkan hidupku gitu. Pada saat si perempuan lemah di ujung sana itu dia tolonglah aku, itu saya kepahlawannya mengembang. Superman-nya itu ya, langsung dia terbang ke sana gitu dan menolong, dan ternyata dia merasakan terima kasih. Di rumah nggak ada apresiasi kayak begitu. Di rumah dia dilecehkan. Di sana dapat apresiasi luar biasa. Disitulah kemudian dia mendapatkan, aku ternyata diterima di sini, aku nyaman di sini. Di rumah aku tidak menjadi apa-apa. Kalau bahasa Taiwannya, aku kebal di sini. Ya, benar ya. Enggak ngerti ya. Aku apa Mbak Hasanah? Kebal ini? Oh, sesuatu yang tidak bisa disebut gitu ya. Debu ya, nggak bisa disebut. Jadi berat banget bagi saya sebagai konselor untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada suami yang sudah terlanjur merasa gagal. Dan itu dijustifikasi oleh sikap-sikap istrinya. Jadi sering saya katakan begini, Mbak, wah ini kalau saya ngomongin penjenengan, Anda semuanya saya ngomongin begini, Anda itu mesti gak suka banget sama saya. Gak apa-apa lah, kamu gak suka sama saya gak apa-apa. Tuh nanti besok saya akan pulang ke Jogja. Kamu gak seneng sama aku gak apa-apa ya. Tapi aku harus ngomong ini kepada kamu karena 17 tahun di ruang konseling itu banyak banget kasus kayak begini nih. Maaf ya. Setinggi apapun posisi kamu di tempat kerja, sebanyak apapun kamu punya penghasilan jauh lebih tinggi daripada suami kamu, karir kamu menanjak jauh lebih bagus daripada suami kamu, posisi kamu menjadi direktur di perusahaan yang hebat di situ gitu ya. Setinggi apapun posisi kamu, sebanyak apapun penghasilan kamu yang jauh lebih tinggi daripada suami kamu, di rumah kamu adalah istri. Istri itu harus memberikan ruang untuk tergantung kepada suami. Itu yang kalian tidak suka omongan saya ini. Terserah. Kalau Anda tidak memberikan ruang untuk tergantung kepada suami Anda, maka suami Anda sejak saat itu dia mulai merasa gagal sebagai suami. Dan saya katakan, saya sebagai konselor berat sekali mengangkat mentalnya suami yang sudah terlanjur merasa gagal sebagai suami. Saya merasa lebih mudah untuk menyembuhkan dia jatuh cinta kepada perempuan tadi itu. Yang saya cerita tadi ya, saya harus menghapuskan perasaannya itu. Dan kalau di dunia kedokteran ini luka terus ya, manggul di kedokteran, luka terus dioles-oles terus sampai sembuh gitu ya, lukanya itu sampai sembuh gitu. Itu jatuh cinta tadi, saya harus ngoles-ngolesin luka dengan betadine, dengan macam-macam itu sampai dia merasa sudah lepas dari perasaannya itu gitu ya. Itu saya merasa lebih mudah
melakukan tindakan itu ketimbang saya harus mengangkat mentalnya laki-laki yang sudah terlanjur gagal, merasa dirinya gagal menjadi suami. Yang menyebabkan mereka merasa gagal itu juga salah satunya adalah sikap istrinya, karena menjustifikasi itu. Jadi nggak enak ya. Sehebat apapun Anda, bahkan ketika benar-benar Anda jauh lebih hebat dalam segala sisi terhadap suami, Anda tetap seorang istri yang harus memiliki sisi dan ruang yang Anda sediakan untuk tergantung kepada suami. Demikian pula suami, Anda bisa mengatakan, aku bisa melakukannya sendiri semuanya. Bisa memang. Bisa nyari uang sendiri, bisa ngurus anak sendiri, bisa buat teh sendiri, bisa buat makanan sendiri, bisa memang. Tapi bukan seperti itu suami istri. Kalian juga para istri, aku bisa nyari uang sendiri, aku bisa ngurus anak sendiri, aku bisa ngurusi rumah tangga sendiri, bisa memang. Tapi bukan seperti itu suami istri. Suami istri itu saling membutuhkan. Kalau kalian semuanya saling mandiri, itu bukan suami istri, itu namanya anak kos. Ya. Saya tulis kemarin di Instagram, kalau kalian lebih suka tidur sendiri-sendiri, tidak saling berpelukan ketika tidur, itu bukan suami istri, itu namanya anak kos. Jadi kalau kita lihat kan dalam konteks kemandirian juga begitu. Kalau kalian saling mandiri karena merasa aku bisa sendiri kok, bisa cari uang sendiri, lah itu bukan suami istri. Suami istri itu adalah ketika kalian itu merasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Para suami itu bisa buat nasi sendiri, bisa bikin teh sendiri, bisa bikin kopi sendiri. Saya kalau di rumah bikin kopi, lebih enak kopi saya daripada istri saya, karena istri saya nggak suka kopi, jadi dia nggak mau bikin kopi. Saya kalau bikin kopi, nanti kalau kejutan rumah saya sediaan kopinya lengkap untuk dari ujung Aceh sampai ujung Papua lengkap, dan masih kopi biji semuanya. Kita bukan penikmat kopi saset ya, mohon maaf, jadi kopi biji. Nah, jadi saya kalau bikin kopi, saya grinder sendiri pakai grinder tradisional itu kan, pagi-pagi kerak gitu. Terus aroma kopinya itu sudah menyengat gitu kan, serumah bau kopi semuanya gitu. Terus kemudian kita seduh. Loh, saya menikmati kopi itu sejak dari prosesnya. Lah karena istri saya bukan penikmat kopi ya, dia nggak mau begitu. Kalau bikinin kopi ya pasti kopi seduh, langsung dikasih air termos gitu lah. Saya nggak bisa minum kopi kayak begitu tuh. Jadi kalau urusan bisa dan tidak bisa, kita semuanya bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi yang namanya suami istri itu harus selalu menyediakan ruang untuk tergantung kepada pasangan. Mau teh mas? Enggak, aku bikin sendiri aja. Mau makan mas? Aku bisa makan sendiri. Loh, saya kan makan sendiri selama ini. Enggak lagi disuap kan? Jadi suami istri itu begitu ya. Jadi justru yang ingin saya, pertanyaan Anda tadi saya tangkap dan saya ngerti persis maksudnya, tetapi saya justru ingin berpesan kepada perempuannya ya. Jadi berilah ruangan kepada suami Anda, siapapun suami Anda kelak, bahwa dia adalah pahlawan di rumah Anda, bahwa dia adalah orang yang berhasil membahagiakan Anda. Jadi suami itu ya, pulang kerja misalnya, kerja secapek-capek apa dan ternyata uangnya nggak seberapa, tapi begitu pulang di rumah diterima dengan sangat happy oleh istrinya, hilang semua itu yang lelah-lelah tadi, hilang semuanya. Ya, kan masih pengalaman kan? Belum ya? Oh belum. Jadi kalau kita lihat dalam konteks seperti ini, itu menjadi hal yang betapa happy hidup. Ini saya, kalau pertanyaan Kang Mas Mandala, konteksnya misalnya adalah cewek seperti apa ya? Tentu jawaban globalnya adalah perempuan solihah ya. Gampang kan jawaban seperti itu. Tapi saya mendetailkannya justru kepada perempuannya, karena itu pertanyaan kepada siapapun.